Halo semuanya, senang banget Anda bisa gabung bareng saya hari ini. Nah, kalau Anda penasaran gimana sih caranya sebuah kebijakan pendidikan skala besar itu benar-benar bisa bikin perubahan nyata di ruang kelas, Anda ada di tempat yang tepat. Di paparan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas perjalanan program induksi guru pendamping sekolah atau yang sering kita sebut GPS lewat sebuah studi kasus langsung dari Provinsi Jawa Barat. Kita nggak cuma ngomongin deretan angka loh di sini, tapi kita bakal lihat bareng-bareng wujud nyata dari transformasi ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa sih sebenarnya program GPS ini? Kini ya, merujuk ke Permen PAN RB nomor 21 tahun 2024, program induksi buat guru pendamping sekolah ini ibarat fase transisi yang super strategis buat para pengawas sekolah yang baru aja diangkat. Tujuannya simpel tapi dampaknya besar. Program ini ngebekali mereka biar bisa bertransformasi jadi agen perubahan yang nantinya bakal mandu sekolah-sekolah binaan menuju standar yang jauh lebih baik. Jadi ingat ya, fokus utamanya di sini adalah melatih para pengawasnya, biar mereka benar-benar siap buat ngebimbing para guru di lapangan. Nah, buat ngebantu kita mengalir ceritanya, ini dia 6 poin agenda yang bakal kita bahas hari ini. Mulai dari kenalan sama program GPS-nya, masuk ke kick-off dan pembagian tugas, lanjut ke pemetaan sekolah binaan, jadwal pelaksanaan, dampaknya di sekolah, sampai ke refleksi dan tindak lanjutnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, mari kita kenalan dulu dengan fondasi dasar dari program induksi GPS ini. Coba perhatikan angka ini. Kenapa angka 21 ini penting banget? Karena di angkatan ini pesertanya memang dibatasin, cuma tepat 21 orang pengawas sekolah yang baru diangkat. Mereka ini datang dari 13 kantor cabang dinas atau KCD yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Skala yang eksklusif ini nunjukin kalau programnya memang sengaja dirancang buat ngasih pendampingan yang intensif, bukan sekedar pelatihan massal yang sekilas lalu aja. Kalau ngomongin dapur penyelenggaraannya, program ini dipegang langsung lewat kolaborasi apik antara BPSDM Provinsi Jawa Barat sama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Semuanya difasilitasi di satu platform digital keren bernama LMS Jabar Korpu Talent. Di sana ada 10 modul pembelajaran yang harus diselesaikan. Durasinya lumayan panjang, berjalan selama 6 bulan, mulai dari April sampai Oktober 2026. Dan seperti yang udah disinggung tadi, berdasar Permen PAN RB, tujuan utamanya adalah nyetak pengawas jadi agen perubahan yang kolaboratif. Dan yang bikin program ini menarik banget, coba lihat model pelatihannya deh. Praktikal banget kan? Cuma 10% waktu yang dipakai buat baca teori, dan 20% buat diskusi mentoring. Nah, sisa 70%-nya itu full aplikasi di lapangan. Langsung terjun ke sekolah binaan mereka masing-masing. Pendekatan ini ngebuktiin kalau program GPS ini bukan cuma teori di awang-awang, tapi benar-benar praktek langsung di dunia nyata. Masuk ke bagian kedua, kita bahas momen kick-off dan gimana pembagian tugasnya di awal. Pelaksanaannya ini gerak cepat banget loh. Dibuka secara luring alias tatap muka di BPSDM Jabar tanggal 21 April 2026. Nah, besoknya di tanggal 22 April, ritmenya langsung disambung secara daring via Zoom. Di situ mereka ngebahas materi krusial kayak guru Pancawaluya dan anti korupsi. Gak buang-buang waktu, di hari yang sama juga, 21 peserta tadi langsung dibagi ke kelompok-kelompok kecil buat mulai kerja bareng. Sekarang, yuk kita zoom in ke salah satu pesertanya. Kenalin, ini Bapak Agus Suheri. Beliau dimentori langsung oleh pengawas senior, Bapak Haji Dede Zohari, MPD. Menariknya nih, sebagai bagian dari modul 1, Pak Agus dapat tugas akhir yang lumayan inovatif, yaitu bikin video animasi. Ini jadi bukti nyata kalau program GPS emang ngedorong para pesertanya buat melek digital dan kreatif manfaatin media. Lanjut ke bagian 3, kita lihat gimana Pak Agus mulai memetakan sekolah-sekolah binaannya di wilayah Cianjur. Ini dia, daftar 12 sekolah menengah kejuruan atau SMK yang jadi tanggung jawab binaan Pak Agus. Ini bukan sekedar deretan nama di kertas ya, ini beneran institusi fisik tempat kebijakan ini harus dieksekusi. Ada SMK Negeri 1 Pasir Kuda, SMK Plus Riyadul Huda, SMK Arya Karina Pratama, SMK Adzikro Kusuma, SMK Arya Cendekia, SMK Puncak Baru, SMK Bina Teknik, SMK IT Miftahusuna, SMK Islamia Sayang, SMK Merah Putih, SMK Tirta Walatra, dan SMK Solusi Bangun Indonesia. Lumayan menantang kan lanskap yang harus dikelola? Nah, biar kerjanya efektif, harus pakai data dong. Tanggal 25 April, Pak Agus nyebar kuesioner ke semua guru di 12 sekolah tadi. Hasilnya bisa kita lihat di sini. Ternyata mayoritas banget, yaitu 63 guru, udah punya pengalaman ngajar lebih dari 5 tahun. Tapi justru bukan mereka fokusnya. Perhatian utama Pak Agus tertuju pada kelompok guru yang pengalaman mengajarnya masih di bawah 2 tahun. Dari filter kuesioner tadi, dapatlah satu angka yang sangat spesifik ini. 14. Ya, tepat 14 orang guru pemula inilah yang secara resmi memenuhi syarat buat jadi fokus utama di program pelatihan induksi guru pemula, alias PIGP.
Langkah ini diambil benar-benar berpedoman sama Permendiknas nomor 27 tahun 2010. Kebijakan yang jalan berdasarkan data tuh jadinya bisa tepat sasaran banget kan? Terus di mana aja posisi 14 guru pemula ini? Tabel ini ngejawabnya. Mereka tersebar di 8 sekolah binaan. Paling banyak ada di SMK Puncak Baru, yaitu 4 guru pemula. Sisanya ada 3 di SMK Arya Karina Cendikia, 2 di SMK Islamia Sayang, dan masing-masing 1 orang di 4 SMK lainnya. Dengan pemetaan sedetil ini, Pak Agus ibaratnya udah pegang peta navigasi yang jelas. Dia tahu persis kemana harus nyalurin energinya. Oke, masuk ke bagian 4. Gimana perencanaan tadi diterjemahkan jadi koordinasi dan jadwal pelaksanaan? Momen tanggal 29 April ini krusial banget. Di hari itu, Pak Agus ngadain rapat koordinasi intensif bareng para kepala sekolah binaannya buat nyamain frekuensi. Mereka bahas jadwal dan mutusin hal-hal teknis. Siapa ngerjain apa, peran guru senior sebagai fasilitator kayak gimana, dan nyiapin dimulainya eksekusi program PIJP ini lewat Google Classroom di bulan Mei. Dan ini dia, jadwal kurikulum 4 bulan mereka di Google Classroom. Alurnya jelas dan logis banget. Bulan Mei fokus ngebangun budaya sekolah dan perencanaan pembelajaran. Terus di bulan Juni, lanjut ke proses KBM dan bimbingan konseling. Bulan Juli itu masuk fase observasi, evaluasi, sampai ngebahas studi kasus SJT. Puncaknya ada di bulan Agustus buat bikin laporan akhir dan ngedapatin sertifikat. Bagian 5. Ini nih yang paling kita tunggu-tunggu. Apa sih dampak program ini buat sekolah-sekolah binaannya? Jadi inti dari semua usaha tadi kelihatan di sini. Coba kita bandingkan kondisi sebelum dan sesudahnya. Di masa pra, kualitas pembelajaran guru itu kerasa belum maksimal. Kurikulum lumayan kaku, dan pengawas masih ngeraba-raba fokus supervisinya. Tapi pasca implementasi, benar-benar berubah. Kualitas pengajaran sekarang memenuhi standar dengan eksekusi yang lebih rapi, kurikulum bisa lebih diadaptasi ke kebutuhan siswa, dan yang paling keren, supervisi dari pengawas sekarang tajam dan terarah banget, khususnya buat induksi guru pemula ini. Terakhir, di bagian 6 kita bakal ngebahas refleksi dan kemana arah tindak lanjut program ini. Buat mengevaluasi semua proses tadi, kerangka kerja yang dipakai gampang banget buat diterapin. Namanya metode SSCC. Pertama, start, yaitu memulai inisiatif ngumpulin data awal. Kedua, stop, ngeberhentiin tegas gaya ngajar yang tanpa arah. Ketiga, change, alias merubah kebiasaan dari sekedar improvisasi jadi mentoring yang benar-benar terstruktur. Dan terakhir, continue, yang artinya terus mempertahankan program baik ini ke depannya. Nah, perjalanannya belum selesai sampai di sini aja loh. Dari evaluasi, dapat insight baru bahwa tindak lanjutnya sekarang bakal difokusin juga ke guru-guru yang udah berpengalaman. Berdasarkan evaluasi diri mereka, banyak guru senior yang rupanya masih butuh bimbingan terarah soal penyusunan program ajar, manajemen kelas, sampai gimana pakai media yang efektif. Ekosistem pembelajarannya benar-benar nggak pernah putus kan? Sebagai penutup, coba deh Anda bayangkan gambaran besarnya. Cerita Pak Agus di Cianjur ini luar biasa kan? Tapi ini baru satu dari 21 cerita yang lagi berjalan barengan di seluruh Jawa Barat. Kalau satu pengawas aja bisa bikin perubahan positif buat 12 sekolah dan ngebantu 14 guru pemula, kira-kira sedahsyat apa ya efek domino yang bakal diciptain sama 21 agen perubahan ini buat pendidikan Jawa Barat ke depannya. Benar-benar bikin penasaran dan optimis. Oke, itu aja buat paparan kita hari ini. Makasih banyak udah nyimak dan sampai jumpa di pembahasan seru lainnya.